Welcome back, selamat datang kembali di Rain Studio channel YouTube. Tetap bersama saya di sini, Arif. Teman-teman, kali ini kita akan membincang sesuatu hal yang mungkin tidak asing bagi teman-teman, tetapi ini cukup menggelitik di dunia industri musik. Oke, pertama, kita harus membangun kesepakatan terlebih dahulu, yaitu memahami sebagai seni. Memahami sebagai seni, di sini saya jadikan judul besar untuk kita membangun kesepahaman. Seni memahami. Istilah memahami, kita memakai sebuah analisa dari ilmu hermeneutik, mengacu kepada Verstehen, bukan kepada Verständigen. Karena ada dua hal yang harus kita bangun di sini. Yang pertama, pemahaman. Pemahaman adalah istilah yang mengacu terhadap hasil atau sesuatu yang telah ditangkap. Sementara memahami adalah sesuatu yang mengacu kepada proses atau suatu tindakan menangkap. Jadi belum ada yang ditangkap. Nah, di sini kita akan membangun sebuah kesepahaman. Karena kenapa? Ada istilah ketidaksepahaman dan kesalahpahaman. Ketika itu terjadi, di pembahasan kita kali ini, kita akan menemui sebuah kebuntuan. Karena kita tidak membangun kesepahaman. Sementara, memahami, ada dua hal yang terbangun di dalamnya. Yang pertama, memahami secara spontan. Dan yang kedua, memahami secara upaya. Artinya apa? Kali ini kita akan mengupayakan membangun kesepahaman karena biasanya subjektivitas kita memandang sebuah persoalan menjadi hal yang sangat subjektif di dalam menelaah sebuah persoalan. Dan mari kita masuk kepada inti pembahasan. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita membincang musik. Seperti yang pernah saya katakan di video-video sebelumnya bahwa musik adalah pengalaman. Kali ini kita akan berbicara tentang kreativitas dan daya cipta musisi itu sendiri. Apa yang perlu kita bicarakan saat ini? Ada fenomena yang baru-baru ini terjadi di belantika musik Indonesia. Apa itu? Yaitu perkara antara Raja Band dan Ipai. Siapa mereka? Mari kita bahas. Ada sebuah kisah tentang darah Cirebon tiba dengan Yang pertama, Raja Band. Raja Band adalah band aliran pop rock atau rock alternatif asal Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Maret tahun 2001. Band ini berasal dari daerah Banjarmasin. Adapun personel-personel yang populer di Raja Band yaitu Ian Kasela pada vokal, Seno pada drum, Indra pada bass, dan Moldy pada gitar. Itu yang populer di Raja Band. Kemudian, siapa Ipai? Sebentar akan kita bahas siapa Ipai, tetapi mari kita bincang dulu tentang Raja Band. Band ini berdiri pada tahun 2001. Namun, perlu teman-teman ketahui bahwa era tahun 2000-an adalah era bagi lagu-lagu pop rock atau rock alternatif sangat membooming di Indonesia. Kenapa kemudian? Karena lagu-lagu yang diciptakan itu nuansa-nuansanya sangat romantis, nuansanya tidak terlalu cepat dan mellow. Nuansa musiknya sangat luar biasa. Era itu banyak pemuda yang menggandrungi band-band ternama. Salah satunya itu Raja Band. Adapun lagu-lagu yang populer dari Raja Band yaitu Manusia Biasa, Tulus, Jujur, dan yang terakhir ada lagu Cinderella. Tentu teman-teman akan mempertanyakan sesuatu hal yang baru-baru saya sebutkan, lagu Cinderella. Karena lagu Cinderella inilah yang akan menjadi topik utama pembahasan kita kali ini.
Sebenarnya lagu Cinderella ini tidak begitu diperhatikan oleh para pecinta atau penikmat musik Indonesia, bahkan para musisi. Namun, info baru-baru ini membuat kita kaget terhadap daya cipta atau kreativitas seorang musisi. Kenapa demikian? Karena muncul sosok Ipai yang melakukan somasi terhadap Raja Band, khususnya kepada Ian Kasela. Kenapa Ian Kasela? Nah, konon ceritanya ada problem di antara Ipai dan Ian Kasela, atau pada umumnya terhadap Raja Band. Hal itu kemudian yang memicu persoalan-persoalan dan polemik-polemik hak cipta semakin digandrungi di pembahasan-pembahasan podcast-podcast yang ada di YouTube. Tetapi sebelum kita kembali melangkah terkait hal itu, kita perlu membahas tentang lagu Cinderella. Ada sebuah kisah tentang raja terpana, akan kedatangannya buka cahaya di kakinya. Lagu Cinderella kemungkinan terinspirasi dari sebuah folklore atau cerita rakyat atau dongeng Cinderella yang pertama kali diterbitkan oleh Charles Perrault. Dan kemudian versi ini berkembang menjadi 500 versi kisahnya di Eropa. Kisah ini, Cinderella, menceritakan tentang sosok perempuan dan seorang pangeran yang sedang membangun cinta. Di dalam lagu Cinderella yang dirilis oleh band Raja, itu sangat apik menceritakan perihal duka yang dialami seorang perempuan sampai akhirnya ia menemui sang pangeran dengan informasi bahwa adanya pesta. Teman-teman bisa cek bagaimana liriknya dan bagaimana lagu dari Cinderella. Kemudian, ada apa dengan lagu Cinderella ini sehingga menuai kontroversi di belantika musik Indonesia? Salah satu contohnya di beberapa podcast yang ada di YouTube. Salah satunya menghadirkan sosok Ipai. Ipai ini mengaku sebagai pencipta lagu tunggal. Dia adalah pencipta lagu tunggal dari lagu Cinderella yang dikatakan lagu milik Raja Band atau diciptakan oleh Ian Kasela. Di dalam pengakuannya, Ipai mengatakan bahwa sebenarnya lagu itu adalah ciptaannya secara pribadi atau tunggal. Di mana kita ketahui bersama berdasarkan informasi yang kita dapat bahwa Ipai dan Ian Kasela sebenarnya adalah dua sahabat atau teman. Ipai dan Ian Kasela sebenarnya sudah lama membangun kerjasama. Awalnya, Ian Kasela meminta izin untuk membawakan lagu Cinderella pada penampilan Raja Band. Ipai kemudian mengatakan di dalam pengakuannya di channel-channel YouTube yang ada, silahkan membawakan, tetapi buatkan hak cipta, buat kontrak antara Ipai dengan label yang ditempati oleh Raja Band. Nah, Moldy ini sering ikut kita nih, setiap kita recording itu kan dulu krunya. Moldy ini kemudian sering dengar Cinderella dan lain-lain. Gue keluar, Ian datang ke TPI, gue udah kerja di TPI. Mau pinjem lagu Cinderella untuk dipakai. Gini aja ya, kalau memang mau pakai lagu ini boleh. Tapi ada kontrak antara gue dengan label, bukan dengan lu. Gue minta draft kontraknya seperti apa, gitu kan. Terus kalau itu ada, oke. Kalau nggak ada ya. Namun hal itu diiyakan oleh Ian Kasela dan apa yang terjadi kemudian? Tepatnya di tahun 2003, lagu itu kemudian diangkat dan dipentaskan oleh Raja Band tanpa sepengetahuan oleh Ipai. Terus Raja nyanyiin lagu Cinderella, nah itu lagu gua. Dia belum berkontrak dengan gua dan lagu itu tiba-tiba keluar. Hanya bermodalkan izin, silahkan membawakan lagu tersebut, tetapi buatkan hak cipta bahwasanya pencipta lagu itu adalah Ipai. Anehnya, hak cipta dari lagu Cinderella menggunakan nama Ian Kasela itu sendiri. Nah, hal inilah yang menjadi polemik utama di dalam pembahasan kita. Ada apa kemudian sehingga Ipai muncul? Mungkin sudah ada aturan yang mengatur tentang hak cipta sehingga Ipai merasa perlu untuk melakukan klarifikasi dan kebenaran atas karya itu. Karena kenapa? Tidak mungkin
seorang musisi atau seorang anak band serta-merta menggunakan lagu orang dan mengklaim bahwa itu lagunya. Kita belum tahu kebenarannya. Yang terjadi adalah Ipai kemudian melakukan somasi terhadap raja band, khususnya kepada Ian Kasela, dan meminta royalti sebanyak 20 M atau 20 miliar, harga yang sangat luar biasa. Namun ada alasan di balik harga yang fantastis itu. Kenapa? Karena lagu tersebut telah dipentaskan di beberapa panggung, kemudian telah menjadi soundtrack, kemudian telah rilis di tahun 2004 sampai tahun 2006, dan sama sekali Ipai tidak mendapatkan royalti atas lagu tersebut, di mana Raja Band tetap membawakan bahwa itu adalah ciptaan dari Ian Kasela. Inilah polemiknya. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Ipai? Dia sebenarnya ingin meluruskan tentang hak cipta. Kenapa kemudian hak cipta itu penting? Ini merupakan karya. Karya itu harus orisinal. Karya itu harus merupakan olah rasa dan olah pikiran dari para musisi itu tersebut. Kalau memang bukan hasil karya kita, cantumkanlah nama orang yang menciptakan sebagai wujud penghargaan terhadap orang yang menciptakan lagu tersebut. Kenapa? Karena di dalam proses pembuatan lagu, penulisan lirik itu memerlukan penelitian, memerlukan pengalaman, dan memerlukan pengalaman indrawi dan perasaan yang tidak main-main. Bayangkan saja, ketika Ipai menyusun lirik tersebut, menyederhanakan cerita dari dongeng Cinderella, memuatnya ke dalam lagu, dan mempolesnya ke dalam bagian-bagian musik yang sangat mengajak kita untuk berdansa, bergoyang, sebagaimana suasana yang ingin dibangun di dalam lagu Cinderella itu. Pertanyaannya, apa kemudian respon dari Ian Kasela? Sejauh ini, sejauh yang kami amati bersama dengan Rain Studio Channel, belum ada informasi terkait respon dari Ian Kasela. Kami tidak tahu dan kami tidak ingin mengklaim tentang apa yang sedang terjadi. Tapi, teman-teman harus memahami bahwa persoalan hak cipta ini bukanlah persoalan yang selalu ingin mencari untung, selalu ingin menang sendiri atau apapun itu. Persoalan hak cipta ini adalah persoalan yang sangat menarik, karena hak cipta perlu ditegaskan. Proses membuat lagu, menyusun musik, itu tidaklah mudah. Hak cipta perlu dicantumkan terhadap karya-karya cipta para musisi. Karena ini merupakan suatu kolaborasi antara pikiran, perasaan, dan pengalaman manusia itu sendiri. Tidak mungkin kalau teman-teman punya karya, kemudian diklaim oleh orang lain dengan semudah itu. Artinya tidak ada penghargaan dari diri teman-teman sekalian terhadap karya teman. Apalagi penghargaan dari orang yang mengklaim bahwa itu adalah hak ciptanya. Ini kemudian akan menimbulkan sebuah persoalan, memudahkan atau menggampang-gampangkan istilah berkarya itu sendiri atau mengklaim karya orang lain. Berapa miliar? 2 20 miliar? dong. Menuntut Ian Kasela 20 miliar Yes. karena lagu Cinderella. Jadi sebelum kita lanjut, perlu teman-teman ketahui terselenggaranya Jadi kawan-kawan, sebelum kita lanjut, perlu teman-teman ketahui bahwa Bincang Musik ini adalah proyek atau kerjasama antara Rain Studio Channel dengan komunitas Paru-Parung. Rain Studio Channel adalah channel YouTube yang membahas tentang atau mengulik hal-hal yang berupa musik, karya, dan seni. Sementara komunitas Paru-Parung adalah komunitas seni dan budaya yang berpusat di Kabupaten Majene. Komunitas ini melaksanakan beberapa pertunjukan seni dan proyek-proyek pengkaryaan. Untuk itu, bagi teman-teman yang penasaran tentang komunitas Paru-Parung, bisa dicek di link yang ada di deskripsi. Band Raja ini memiliki lagu-lagu yang cukup populer di era tahun 2000-an. Yang pertama ada lagu Yakin, ada lagu Bulan. Bulan rupanya punya kontroversinya tersendiri yang berkaitan dengan Ipai tadi. Tapi kita tidak akan fokus terhadap itu. Kita fokus terhadap lagu Cinderella. Kemudian yang ketiga, ada lagu Manusia Biasa.
Kemudian ada lagu Yakin dan lain-lain sebagainya. Band ini cukup tenar, terkenal di eranya bersama dengan band Peter Pan dan lain-lain sebagainya. Teman-teman sekalian, mungkin ini membuat teman-teman kemudian kaget terhadap informasi yang baru-baru ini viral. Kenapa kemudian ada sosok yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella yang melakukan somasi dan meminta pembayaran terhadap Raja band, khususnya terhadap Ian Kasela yang mengakui dirinya sebagai pencipta lagu Cinderella. Bayangkan saja, nilainya luar biasa fantastis, yaitu 20M. Nilai 20M itu tidaklah seharga dengan karya yang diciptakan oleh Ipai. Karena lagu-lagu itu telah membuat Raja bisa manggung di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian karena lagu itulah salah satu lagu yang dibawakan oleh Raja band tersebut itulah membuat ia mendapatkan pundi-pundi atau penghasilan yang tidak main-main. Oleh sebab itu, Ipai merasa perlu untuk menegaskan tentang hak cipta yang dimilikinya di dalam lagu Cinderella. Di sesi akhir ini, kita akan sedikit membicarakan tentang tanggapan Rain Studio Channel terkait berita tersebut. Yang pertama, ada poin hak cipta. Hak cipta ini sangatlah penting bagi teman-teman sekalian, agar karya-karya kalian tidaklah mudah diklaim oleh orang lain. Kenapa? Ketika mudah diklaim oleh orang lain, orang bisa dengan mudah mengambil kemudian menggampang-gampangkan yang namanya berkarya. Karena hak cipta sangat begitu penting. Ketika tidak ada hak cipta, maka orang akan malas untuk berkarya. Itulah dampaknya. Yang kedua, kejujuran di dalam berkarya. Membangun popularitas haruslah dimulai dengan kejujuran. Kejujuran dalam berkarya adalah nilai moral, etik di dalam bermusik atau di dalam dunia seni itu tersendiri. Ada nilai originalitas. Kalau memang itu bukan murni karyamu, sampaikanlah. Tetapi kalau memang itu karyamu, sampaikanlah. Dan buatkan hak cipta terhadap karyamu itu, karena banyak orang yang mampu atau bisa memanfaatkan hal-hal negatif dengan cara mengklaim karya tersebut. Yang ketiga dan yang terakhir, yaitu membangun popularitas atas dasar kualitas. Bangunlah popularitas teman-teman sekalian atas dasar kualitas, bukan atas dasar duplikat. Kenapa? Kualitas itu sangat penting. Proses produksi musik, berkarya, mencipta lagu, itu bukanlah hal yang sepele. Tetapi dengan berdasar kepada kualitas diri dan kualitas berkarya kalian, kalian dengan sendirinya akan menjadi sosok yang populer dimanapun dan di bidang apapun itu. Baiklah, demikian bincang musik kita kali ini. Saya harap teman-teman dapat berkontribusi dengan memberikan like, share, dan subscribe. Terutama berikan komentar-komentar yang dapat membangun atau hal apa yang bisa kita bahas di perbincangan yang akan datang. Jangan lupa teman-teman tetap stay tune di Rain Studio channel YouTube dan sampai jumpa. Halo. Produser musik Indonesia, siap. Oke, malam ini kita di Rain Studio mau bahas. Iya, kita lagi mau bahas ini bincang musik. Oke, tetap. Oke. Siap. Cekidot.